Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 22 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-11 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, kudus, adil dan penuh kasih setia. Tidak putus-putusnya Engkau melimpahkan berkat kepada kami. Sungguh hati kami penuh dengan rasa syukur kepadamu. Semoga kami selalu dapat membalas kasih-Mu dengan menyalurkannya kepada sesama yang kami temui dan yang membutuhkan bantuan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11, ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa. Dan memang kalian sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja, jika ada seseorang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dibanding rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah? Jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kalian, karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagimu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Adil dan benarlah karya tangan-Mu, ya Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Adil dan benarlah karya tangan-Mu, ya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya kokoh lestari untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Adil dan benarlah karya tangan-Mu, ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6, ayat 7 sampai dengan 15. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi, jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan.
alasan dan cara berdoa yang benar. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Shalom saudari dan saudara dalam Kristus. Mari kita mengawali refleksi kita hari ini dengan pertanyaan. Mengapa kita berdoa dan bagaimana cara kita berdoa? Tuhan Yesus mengatakan dalam bacaan Injil hari ini, kalau Allah Bapa sudah mengetahui semua yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Hal ini sering menjadi alasan untuk tidak perlu berdoa atau pembelaan diri di saat kita malas berdoa. Tuhan Yesus juga mengatakan tidak diperlukan kalimat yang panjang dan diulang-ulang atau bertele-tele. Seolah-olah Allah tidak memperhatikan dan tidak mengerti apa yang kita minta supaya segera dikabulkan. Allah seperti orang tua yang selalu mengetahui dan memberikan yang terbaik di saat yang tepat tanpa perlu diminta. Tetapi seperti anak-anak yang bercerita dengan penuh antusias tentang pengalamannya kepada orang tuanya, Allah juga senang mendengarkan apa yang kita alami dan rasakan setiap hari. Karena itu, kita menyapanya dengan Bapa, karena kita adalah anak-anaknya. Sudah sepantasnya kita memiliki relasi yang erat dan setiap hari berkomunikasi dengan penuh cinta dan semangat. Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa. Pertama, untuk selalu mengingat kekudusan Allah. Selain itu, melalui perkataan dan cara hidup kita, orang-orang dapat melihat kekudusannya karena kita diciptakan seturut gambarnya. Kita berdoa dan turut serta mewujudkan kerajaan Allah di bumi agar semakin banyak orang yang percaya dan menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya. Dengan demikian, kehendaknya lah yang terjadi. Kita manusia berserah penuh kepadanya. Kedua, kita berharap kepada pemeliharaan Allah agar mencukupi kebutuhan kita hari ini. Kita juga diharapkan untuk mengingat dan membantu orang-orang yang mendapatkan rezekinya hari demi hari. Tidak semua orang mendapatkan pendapatannya tetap setiap bulan atau memiliki tabungan yang dapat digunakan di hari hujan atau paceklik. Ketiga, setelah memohon kebutuhan rohani, kita juga mohon pengampunan atas setiap dosa yang kita lakukan. Baik sengaja, yaitu kita sudah mengetahui hal tersebut dosa tetapi tetap kita lakukan, maupun yang tidak kita sadari, mungkin saja sudah melukai hati sesama. Apakah kita mau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Tuhan Yesus sudah memberikan kuncinya. Ampuni lebih dahulu orang-orang yang bersalah kepada kita, maka Allah Bapa pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Terakhir, kita mohon kekuatan dan rahmat agar dapat dikuatkan ketika menghadapi godaan dosa dan juga dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga telah mengutus Roh Kudus yang selalu mendampingi, memberi kekuatan, dan mengingatkan kita agar selalu berjalan bersamanya. Semoga kita dapat selalu peka, taat, dan setia kepadanya. Marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.